Salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan melalui broadcast pada saat ini, yaitu dari gereja kita HKBP Jalan Lurah Cimahi. Firman Tuhan sesuai dengan renungan almanak gereja kita HKBP. Firman Tuhan pada saat ini tertulis dalam Galatia pasal 4 ayat 24. Dengarlah firman Tuhan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini menyapa kita untuk mengingatkan kita kembali bagaimana motivasi kehidupan kita selama di dunia ini untuk mengikuti Kristus, dan bagaimana itikat dan komitmen kita untuk selalu hidup dalam jalan Kristus itu sendiri. Untuk itu Paulus mengingatkan agar meninggalkan kemanusiaan yang lama. Jika Paulus mengatakan meninggalkan kemanusiaan yang lama, kata menanggalkan yang artinya adalah melepaskan, mencopot dan memutuskan segala gaya hidup, segala cara, segala sifat dan segala apa yang bertentangan, bahkan kelakuan yang tidak disukai oleh Allah. Karena Paulus mengatakan bahwa manusia yang lama adalah manusia yang sangat jauh-jauh dari Allah. Manusia lama adalah manusia yang hanya hidup dalam keinginan daging, yang hanya hidup dalam keinginan duniawi, tidak hidup di dalam keinginan Kristus. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kembali bahwasanya manusia yang lama itu adalah manusia yang tidak mendapatkan tempat di dalam kerajaan sorga nantinya, karena manusia lama adalah manusia yang tidak atau yang belum diperbarui di dalam kehidupannya itu sendiri. Saudara-saudara, ada beberapa sifat-sifat manusia lama yang dikatakan oleh Paulus jika kita melihat dari ayat 25. Yang pertama, sifat-sifat manusia yang lama adalah hidupnya hidup dengan kedustaan bahkan kebohongan. Yang kedua, hidupnya selalu dihimpuni dengan kemarahan. Ketiga, dia selalu memberi kesempatan kepada iblis. Keempat, mencuri. Kelima, dia selalu mengatakan perkataan kotor. Keenam, mendukakan roh kudus Allah. Ketujuh, dia selalu mengalami kepahitan dalam hidupnya. Kedelapan, hidupnya selalu hidup dalam kegeraman. Kesembilan, kemarahan. Kesepuluh, pertikaian. Kesebelas, fitnah. Kedua-belas, yaitu kejahatan, sampai dengan ayat 31. Saudara-saudara, itu sebabnya Paulus mengatakan agar kita meninggalkan semuanya itu dan hidup dalam manusia yang baru, mengenakan manusia yang baru. Kata mengenakan di sini adalah menaruh dan menempatkan, yaitu sikap-sikap yang baru. Dan manusia yang baru adalah mereka yang hidupnya sudah terlepas jauh daripada kehidupan yang lama. Itu sebabnya Paulus menuliskan kepada suratnya kepada jemaat di Efesus agar taat kepada perintah Yesus, agar jemaat itu hidupnya selalu berkenan kepada Allah, agar jemaat itu juga menjadi cerminan kehidupannya bagi warga sekitar atau bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Karena bagi Paulus, manusia baru adalah manusia yang sudah diperbaharui oleh Allah di dalam roh dan pemikiran di ayat 23. Dan manusia baru ini adalah manusia yang diciptakan atau diadakan oleh Allah menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, ayat 24. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus juga menyampaikan bahwa manusia baru adalah manusia yang penuhi oleh Kristus, manusia yang dipenuhi oleh kasih Kristus, mengenal pelayanan, mengenal tugas dan pekerjaannya di dalam persekutuan di mana ia berada sebagai anggota. Itu sebabnya Paulus menuliskan bahwa sifat-sifat manusia yang baru adalah: pertama, selalu berkata benar kepada orang lain. Kedua, marah yang tidak menimbulkan dosa. Tiga, tidak memberi kesempatan kepada iblis. Keempat, bekerja keras untuk melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Kelima, menggunakan perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Keenam, tidak mendukakan Roh Kudus. Ketujuh, membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Kedelapan, hidupnya harus ramah terhadap yang lain. Kesembilan, hidup dengan penuh kasih mesra. Dan yang kesepuluh, dia harus bisa mengampuni kesalahan orang lain. Saudara-saudara, untuk itu firman Tuhan pada saat ini bahwasanya manusia lama adalah manusia yang belum mengenal Kristus, manusia yang belum menerima Kristus.
Sebab Kristus tidak ada di dalam diri mereka. Mereka hanya hidup dalam keinginan daging, sama seperti kehidupan orang fasik, orang bebal, orang jahat, yang belum atau yang tidak mengenal Kristus dalam dirinya. Untuk itu saudara-saudara, kita harus membuang manusia yang lama dan segala sifat-sifatnya yang ada di dalam dirinya. Untuk itu saudara-saudara, pada pagi ini marilah kita hidup dalam manusia yang baru. Manusia yang baru adalah manusia yang serupa dengan Kristus. Fokus utama hidupnya adalah Kristus. Karakternya adalah karakter Kristus. Kehidupannya adalah kehidupan yang menuruti kehendak Kristus. Untuk itu, hidup manusia yang baru sangat-sangat diperlukan integritas. Berubah dalam pemikiran, berubah dalam tindakan, berubah dalam perkataan, dan bahkan perkataannya harus menyenangkan dan yang membangun bagi sesama. Saudara-saudara, untuk itu marilah kita mengawali segala aktivitas kita pada pagi dengan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, dan marilah kita hidup di dalam kebenaran dan kasih Kristus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih atas penyampaian firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi ini. Mohon berkati kami Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kami tahu bahwa kasih dan karya-Mu melalui darah anak-Mu Yesus Kristus telah menyelamatkan kami, telah memberikan kami kehidupan yang baru, dan telah mengenakan kami manusia yang baru. Untuk itu Tuhan, kami mohon agar kiranya Engkau selalu memberikan jalan kebenaran-Mu, memberikan kebijaksanaan kepada kami untuk selalu melakukan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin.